Masih penasaran? Tenang-tenang, di video ini akan dijelaskan mengenai masing-masing jurusannya. Yang pertama, kompetensi multimedia. Pada kompetensi ini, peserta didik akan mempelajari mengenai mengoperasikan software ilustrasi, digital image, dan web design. Yang kedua, kompetensi akuntansi. Pada kompetensi ini, peserta didik akan mempelajari mengenai yang pertama, akuntansi perusahaan. Yang kedua, akuntansi perkantoran. Yang ketiga, akuntansi perbankan. Dan yang keempat, akuntansi perpajakan. Yang ketiga, kompetensi perhotelan. Pada kompetensi perhotelan, peserta didik akan mempelajari mengenai yang pertama, industri perhotelan. Yang kedua, kantor depan atau front office. Yang ketiga, public relation. Yang keempat, kompetensi tata boga. Pada kompetensi ini, peserta didik akan mempelajari mengenai pengetahuan dan keterampilan dalam pengolahan dan penyajian makanan dan minuman. SMK bisa, SMK hebat. Pemirsa, guna mewujudkan net zero emission di Bali, pemerintah Provinsi Bali mulai mengembangkan kawasan industri e-mobility. Salah satu upaya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menggunakan energi yang ramah lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan net zero emission pada 2045, pemerintah Provinsi Bali melaksanakan program transisi menuju pengembangan dan penggunaan energi ramah lingkungan di Bali. Salah satunya dengan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai upaya mendorong penggunaan moda transportasi ramah lingkungan sesuai yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019. Salah satu pilar penting dalam pengembangan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai adalah pengembangan industri. Untuk itu, pemerintah Provinsi Bali menjalin kerjasama dengan Kabupaten Yongwang, Korea Selatan dalam hal pengembangan kawasan industri kendaraan listrik e-mobility berbasis teknologi. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali Igede Wayan Samsi Gunarta mengatakan, kesepakatan pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini, prosesnya dimulai penjajakan pangsa pasar yang akan ditargetkan mengingat Korea Selatan sudah ada kemajuan dari sisi sistem dan pengembangan teknologi. Untuk lokasi pabrik guna mendukung industri pengembangan kendaraan listrik di Bali telah direncanakan di beberapa tempat dan sudah masuk di RT RW yaitu di kawasan industri Bali Barat atau Jembrana. Akan bersama-sama dengan industri Indonesia untuk membangun mengembangkan teknologi Korea ya, untuk bisa digunakan sebagai peralatan atau kendaraan yang bisa dimanfaatkan di Indonesia, terutama khusus daerah pariwisata. Kemungkinan sih bukan mobil atau motor, tapi mungkin lebih ke mesin-mesin yang sifatnya niche. Jadi seperti shuttle, yang kita pakai di Besakih itu kan shuttle, dan sekarang udah mulai juga dipakai di Sanur. Sudah itu seperti alat-alat pembersih, ya mesin sampah, mesin pembersih jalan. Nah yang gitu-gitu kan kita perlu banget tuh. Harapannya kerjasama antara industri lokal dengan pemilik teknologi dapat berperan secara kuat dalam industri bermotor listrik berbasis baterai. Sukma Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi PHK meningkat, berdayakan produk lokal Bali. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Pemirsa, Bali saat ini mengalami PHK yang cukup tinggi terutama di sektor pariwisata. Untuk menjaga perekonomian Bali agar tetap aman, jangan bergantung pada sektor pariwisata saja, tetapi sebaiknya mampu memberdayakan produk lokal Bali. Tingginya angka PHK yang kian menghantui Bali saat ini dirasakan terutama di sektor pariwisata. Untuk itu masyarakat dan juga pemerintah tidak perlu hanya mengandalkan sektor pariwisata saja sebagai tumpuan ekonomi. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Komisi 2 DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih atau yang lebih akrab disapa Ajus Linggih. Ia menyampaikan produk lokal mestinya bisa berjaya, jangan sampai produk lokal Bali berjuang sendiri. Restoran dan hotel yang ada di Bali mesti memberdayakan produk lokal Bali. Jika dilihat dari sisi kualitas, produk lokal Bali tidak perlu diragukan lagi, terlebih produk lokal Bali berkembang di daerah pariwisata. Yang bisa dilakukan pemerintah sebenarnya satu, bagaimana kita membuat sebuah aturan yang membela produk-produk lokal kita, sehingga produk-produk lokal kita itu bisa berjaya pada pariwisata yang masyarakat Bali ciptakan gitu. Jangan lagi justru malah produk-produk lokal Bali malah disuruh berjuang sendiri, bahkan yang restoran maupun hotel yang dari mancanegara bahkan enggan gitu pakai produk Bali. Kita berjuang sendiri gitu kan. Nah, ini perlu ada kebijakan yang memaksa ataupun bisa dibilang meminta hotel, restoran maupun usaha-usaha yang ada di Bali untuk memakai produk lokal dan hasil bumi kita. Ya, Bali ini, produsen-produsen Bali saya yakin berkualitas. Kenapa? Karena kita terekspos oleh mancanegara. Kita tahu demand-nya wisatawan itu seperti apa. Jadi memang perlu penyesuaian, perlu perkembangan dan lain-lain ya. Cuman tanpa diberikan kesempatan itu dan tanpa diberikan ruang oleh pemerintah, itu akan jadi jauh lebih lambat progresnya. Lebih lanjut dijelaskan ada banyak produk lokal Bali yang bisa diekspor seperti garam kusambe, gula pedawe, serta buah-buahan lainnya yang memiliki kualitas terbaik. Desak Aryani, Bali TV. Pemirsa, Komisi 4 DPRD Kabupaten Tabanan turun langsung ke lapangan menindaklanjuti laporan masyarakat dan informasi viral di media sosial terkait dugaan eksploitasi anak di salah satu panti asuhan di wilayah Tabanan Rabu 25 Juni. Meski masih minim informasi karena pemilik yayasan tidak ada di lokasi, namun sejumlah temuan telah menjadi catatan, mulai dari dugaan pelanggaran standar pelayanan, makanan kadaluarsa, hingga ijazah anak yang ditahan pihak panti. Ketua Komisi 4 DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, usai kunjungan menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap lembaga-lembaga sosial di Tabanan. Dari hasil pengecekan langsung, Wastana mendapati kondisi pengasuhan di panti tersebut belum memenuhi standar yang ditetapkan Kementerian Sosial. Salah satu indikatornya adalah jumlah pengasuh yang tidak sebanding dengan jumlah anak asuh. Jumlah anak mencapai 25 anak yang hanya diasuh oleh 3 orang pengasuh, termasuk 8 bayi dan 3 anak titipan yang diasuh 2 orang. Saat melakukan peninjauan ke area dapur dan gudang, pihaknya
bahkan menemukan anak-anak yang tengah sibuk memilih makanan minuman ringan dari para donatur yang sudah kadaluarsa. Tak hanya itu, ia juga menerima informasi terkait adanya ijazah anak yang ditahan oleh pengelola panti. Sayangnya informasi yang diperoleh belum sepenuhnya lengkap. Pasalnya saat kunjungan dilakukan, pemilik yayasan tidak berada di tempat dengan alasan sedang mengantar bayi sakit ke RS Sanglah. Sementara rombongan dewan hanya bisa ditemui staf administrasi yang mengaku baru bergabung selama 1 bulan, sehingga tidak dapat memberikan keterangan yang jelas. Sebagai tindak lanjut, Komisi 4 dalam waktu dekat akan kembali menggelar rapat khusus bersama Dinas Sosial Kabupaten dan Provinsi Bali, serta Komisi Perlindungan Anak KPA untuk membahas langkah strategis pengawasan terhadap 19 panti asuhan yang ada di Tabanan. Fokus pengawasan akan mencakup aspek perizinan, pemenuhan standar pelayanan, dan perlindungan hak anak. Jika dari hasil verifikasi ditemukan pelanggaran berat, maka pihaknya tidak akan ragu merekomendasikan penjemputan atau tidak diperpanjang izin operasional panti tersebut. Puspawati, Bali Pos melaporkan. Pemirsa, di era modern ini, konsep menyamobraya atau hidup berdampingan secara harmonis masih sangat relevan dalam masyarakat yang semakin kompleks dan beragam. Menyamobraya menjadi kunci untuk membangun komunitas yang kuat dan harmonis. Adalah konsep sosial dan budaya yang sangat penting dalam masyarakat Bali. Istilah menyamobraya sendiri dapat diartikan sebagai menjadi satu atau bersatu. Konsep ini menekankan pentingnya kesatuan, harmoni, dan kerjasama dalam masyarakat. Menyamobraya bukan hanya tentang hidup berdampingan, tetapi juga tentang saling menghormati, memahami, dan mendukung satu sama lain. Dalam era modern, konsep ini dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti membangun komunitas lokal yang kuat dan harmonis melalui kegiatan gotong royong dan kegiatan sosial, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antara individu dan organisasi untuk mencapai tujuan bersama, membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan melalui pendidikan dan kesadaran sosial. Menyamobraya seringkali diterapkan dalam upacara adat dan keagamaan di Bali. Masyarakat Bali bekerja sama untuk mempersiapkan dan melaksanakan upacara dengan baik. Dengan demikian, menyamobraya merupakan konsep yang sangat penting dalam masyarakat Bali yang menekankan pentingnya kesatuan harmoni dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Menyamobraya yang di Bali itu tidak bisa kita lepaskan karena itu merupakan tradisi yang sudah kita wariskan dari zaman nenek moyang kita. Dalam hal menyamobraya itu tidak kita mengutamakan cuma pertemuan saja, tapi di sana ada merupakan suatu keharmonisan atau ada yang dapat kita petik hikmahnya dari menyamobraya itu adalah bisa berkumpul dengan keluarga, langsung salah ramah tamah, dan banyak hal-hal positif yang kita bisa nikmati di sana. Oleh karena itu, menyamobraya perlu sekali kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat di Bali. Walaupun di sini dalam era globalisasi yang sangat deras ini dengan kemajuan teknologi, hal seperti itu adat istiadat Bali itu agar tidak tergerus dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu kita khususnya masyarakat Bali tetap ingin mengajarkan dan melestarikan budaya yang kita miliki dan bisa memberikan tuntunan kepada anak-anak untuk demi keajaiban Bali ke depannya. Oleh karena itu tetap kita merasa bangga dengan tradisi yang kita miliki di Bali, menyamobraya, bertetangga, berkeluarga. Oleh karena tradisi kita adalah adat ketimuran, tetap kita tidak bisa hidup sendiri seperti orang barat, kita harus hidup berdampingan satu sama lainnya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengajarkan, melestarikan tradisi yang kita sudah miliki dari leluhur kita yang telah kita diwariskan. Menyamobraya masih sangat relevan di era modern ini. Dengan membangun komunitas yang kuat dan harmonis, kita dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, kerjasama, dan pembangunan masyarakat yang inklusif. Devi, Bali TV. Unik dan menarik, inovasi tumbler lukis wayang kemasan diburu pengunjung. Kami segera kembali dengan informasinya.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Pemirsa, ada yang menarik pada stand pameran UMKM di lantai 1 Gedung Kesialar Nawo Art Center Denpasar, serangkaian Pesta Kesenian Bali ke-47 tahun 2025. Dalam beberapa stand pameran UMKM tersebut terpajang inovasi tumbler unik dengan lukisan wayang gaya kamasan yang berhasil menarik perhatian para pengunjung. Inovasi tumbler bergambar wayang kamasan menjadi salah satu produk yang menarik perhatian pengunjung dan kini ramai diburu pada stand UMKM Pesta Kesenian Bali ke-47. Adanya kebijakan pengurangan sampah plastik yang kini gencar diterapkan pemerintah, termasuk kewajiban penggunaan tumbler di kalangan ASN dan masyarakat, ternyata membawa berkah tersendiri bagi para pelaku usaha serta pelaku seni tradisional di Desa Kamasan Klungkung. Salah satu pelaku UMKM asal Desa Kamasan Klungkung, Niputu Ririn Melianingsih mengatakan, inovasi tumbler bergambar wayang ini merupakan salah satu upaya menarik perhatian masyarakat untuk beralih menggunakan tumbler sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam pengurangan penggunaan botol plastik sekali pakai. Idenya itu dari pengurangan sampah plastik di Bali, terus kayak kan diwajibkan atau lebih disarankan menggunakan tumbler untuk mengurangi sampah plastik untuk minuman yang di bawah 1,5 liter. Jadi kita berinovasi untuk bikin tumbler wayang ini supaya semakin menarik perhatian warga Bali, terutama untuk lebih bisa ikut berpartisipasi mengurangi sampah plastik dengan tumbler kami ini. Jadinya kayak lebih tertarik untuk berbekal air menggunakan tumbler yang unik dan cantik. Karena baru diperkenalkan, tapi sudah cukup antusias untuk masyarakatnya tertarik dengan tumbler ini. Sudah laku beberapa, mungkin sudah ada puluhan pieces di sini. Inovasi tumbler lukis wayang kamasan ini disambut antusias pengunjung. Selain digunakan pribadi, banyak pengunjung yang membeli untuk dijadikan kenang-kenangan karena bentuknya yang unik dan cantik. Ya, sekarang kan bawa plastik tidak boleh. Terpaksa tiang gini yang mau pikir tiang apa ya, pokoknya buatan baru supaya bisa dipakai praktis gitu ya. Ternyata tiang bikin beli nikinya, isi lukisan wayang kan kemana-mana sambil promosi, ambil minum air kan kelihatan bagus gitu lah. Peminatnya seperti apa, Bu? Peminatnya ini sekarang bagus, Bu. Ada aja yang beli, laris lagi. Tumbler yang dibanderol seharga Rp250.000 per buah ini paling diminati dengan lukisan tokoh pewayangan seperti Semare Ratih dan pasangan Rama Sita. Sukma, Bali TV. Pemirsa, radang gusi atau gingivitis adalah penyakit yang menyerang gusi dan dapat menyebabkan kerusakan pada gigi dan jaringan sekitarnya. Penyakit ini disebabkan oleh penumpukan plak dan bakteri pada gigi dan gusi yang dapat menyebabkan peradangan dan infeksi.
Di antaranya gusi merah dan bengkak, gusi berdarah saat menyikat gigi atau menggunakan benang gigi, serta gusi terasa sakit dan sensitif. Radang gusi disebabkan oleh penumpukan plak dan bakteri pada gigi dan gusi. Plak merupakan lapisan lengket yang terdiri dari bakteri dan sisa makanan yang menempel pada gigi. Jika plak tidak bisa dibersihkan secara teratur, maka bakteri dapat berkembang biak dan menyebabkan peradangan dan infeksi pada gusi. Untuk mencegah radang gusi, dapat dilakukan dengan menyikat gigi secara benar dan teratur. Radang gusi itu sendiri adalah pembengkakan pada gusi yang disebabkan oleh gigi. Artinya penyebab utamanya gigi bisa terjadi karena gigi itu berlubang, mengalami peradangan, gigi itu berlubang sehingga dia bisa patah. Udah patah, kumannya masuk ke dalam, gigi itu menjadi namanya nekrosa, artinya gigi itu mati. Gigi yang mati bisa menyebabkan pembengkakan ke gusi itu sendiri. Gejala yang paling awal biasanya dia nyeri. Nyerinya itu bisa nyeri. Akhirnya setelah nyeri itu berlanjut, dia akan mengalami pembengkakan. Awalnya mungkin bengkaknya cuma seputar gusi aja. Kalau tidak diobati akan berlanjut menjadi keluar. Bisa mereng dia mukanya karena bengkaknya berlanjut menjadi keluar. Itu efeknya bisa masuk ke peredaran darah, nanti bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang lainnya seperti ada yang kena misalkan ada orang yang kena jantung karena radang gusi gitu, itu bisa banget. Karena apa? Karena dia kumannya itu bisa masuk ke peredaran darah dia. Jadinya memang harus ditangani dengan tepat. Kalau ada gigi yang rusak atau patah atau tinggal akarnya saja, sebaiknya dicabut. Mengunjungi dokter gigi secara teratur dapat membantu mendeteksi dan mengobati radang gusi sejak dini. Dengan melakukan perawatan gigi yang baik, dapat mencegah radang gusi dan menjaga kesehatan gigi dan gusi. Dewi Suwarini dan Devi, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan awal tahun 2024, pariwisata Badung meningkat.
Pemirsa, Utsawa Parade Gong Kebiar anak-anak Duta Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Buleleng tampil memukau dalam pementasan Selasa malam di panggung terbuka Arda Chandra Art Center Denpasar. Kabupaten Gianyar diwakili Sekegong Praja Hita Suara Desa Belabatuh Kecamatan Belabatuh, sedangkan Kabupaten Buleleng diwakili Sanggar Seni Santi Budaya Banjar Tegal Lantang Kelurahan Liligundi Kecamatan Buleleng. Setiap pesta kesenian Bali selalu menampilkan utsawa atau parade gong kebiar anak-anak yang dipastikan menyita perhatian warga. Duta Kabupaten Gianyar yang diwakili Sekegong Praja Hita Suara Desa Belabatuh Kecamatan Belabatuh tampil di sisi utara panggung. Sedangkan Duta Kabupaten Buleleng yakni Sanggar Seni Santi Budaya Banjar Tegalantang Kelurahan Liligundi Kecamatan Buleleng berada di sisi selatan panggung. Keduanya tampil secara bergantian yang diawali dari Kabupaten Gianyar dengan mempersembahkan tabuh kreasi baru berjudul Darami Nadi. Tabuh kreasi ini menggambarkan energi bumi dengan kehidupan makhluk hidup di bumi karya Putu Widatama. Selanjutnya digelar pentas seni cendrawasih. Dalam setiap parade gong kebiar anak-anak ada satu hal yang selalu ditunggu-tunggu yakni dolanan atau permainan. Sekegong Praja Hita Suara Belabatuh mengangkat permainan berjudul Gayung Batu yang menceritakan permainan simbol kegembiraan anak di desa Belabatuh pada zaman dulu dengan batu sebagai alat utama. Dengan keterampilan dan keseimbangan kaki, batu akan dibawa ke dalam bingkai kotak bambu. Siapapun yang bisa mengenai kayu di kotak tersebut, dialah pemenangnya. Selanjutnya giliran utsawa parade gong kebiar anak-anak dari Sanggar Seni Santi Budaya Puri Kanginan Kelurahan Ligundi yang menampilkan tabuh kreasi baru bersuluh-suluh yang berkonsep tema PKB Jagat Kerti sebagai cerminan diri atau sesuluh dalam berpijak untuk keharmonisan hubungan manusia dengan manusia yang kuasa dan lingkungan. Tabuh kreasi ini karya Ngurah Agung Rizke Restu Aji. Penampilan pemungkas Duta Buleleng ini adalah dolanan berjudul Membenteng-Benteng yang menceritakan permainan anak-anak yang lahir dalam masyarakat Buleleng dan sekitarnya saat situasi penjajahan. Permainan ini bertujuan menumbuhkan rasa patriotisme, menjaga tanah leluhur, dan menumbuhkan rasa persatuan. Penampilan memukau dari kedua sanggar ini berhasil mencuri perhatian penonton. Anak-anak tampil dengan penuh semangat saat membawakan irama dan gerak khas gong kebiar yang merupakan warisan budaya seni pertunjukan Bali. Antusiasme warga terlihat sangat tinggi, tidak hanya penonton dari Gianyar dan Buleleng, namun juga masyarakat umum yang hadir di arena PKB yang tampak terhibur dan terpukau. Meski awal saat Duta Gianyar tampil tabuh kreasi sempat terjadi hujan, para penonton tidak beranjak dari tempat duduk panggung hampir penuh terisi. Winato, Bali TV. Pemirsa, pada ajang Pesta Kesenian Bali PKB ke-47, pementasan Arje Lingsar menjadi bagian dari bedah karya yang bertajuk Arje Tak Jadi Mati. Para penonton juga turut serta berdiskusi seusai pementasan di Gedung Kesir Arnawa. Seke Arje Gita Semara dari Desa Peliatan Ubud Gianyar tampil memukau para penonton. Penampilan tersebut ditata oleh Iwayan Sudiarse dan Iwayan Sukre dengan diiringi musik garapan gamelan suling Gita Semara. Arje Lingsar ditarikan dalam posisi duduk yang syarat akan makna. Lingsar bermakna nyanyian yang berakar dari sastra, syarat akan petuah kehidupan sebagai sesuluh yang menuntun dalam menjalani kehidupan sosial dan keyakinan yang bersemayam pada hati setiap insan manusia. Arje ini membahas tentang isu sosial di setiap masa.
Ruat Gumi merupakan pengejawantahan dari perasaan masyarakat, mulai dari isu global sampai carut-marut gempuran dahsyat sektor pariwisata. Melalui lakon ini masyarakat diajak memohon pengampunan kepada ide Sang Hyang Widi dan berharap semesta harmonis. Rektor Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Profesor Imade Suwarte menegaskan bahwa Arje takkan pernah mati sepanjang ada agama Hindu dan juga adat istiadat meski ada kemungkinan penonton menurun. Ia menyatakan Arje pertama kali muncul di Klungkung sekitar tahun 1814 dengan nama Arje Dadap. Sekalipun tadi kebilang penurunan ada, dalam versi pementasan dulu kan Arjo. Kalau dia berbicara dari apa yang dia baca dari Pak Prof Bandem dengan Pak Prof Dibia, bahwa Arjo itu kan muncul pertama kali di Klungkung. Betulnya itu memberikan harapan yang luar biasa ke depan. Dan tapi yang kita lihat sekarang tidak seperti pada awal kemunculannya. Dr. Iketut Kodi, dosen ISI Bali menyatakan Arje menyimpan kekuatan luar biasa karena menggabungkan sastra pupuh bahasa Bali dan nilai pranayama. Ia sangat berharap agar Arje tetap dihidupkan. Paling sulit di antara drama tari klasik, Pak. Yang igal gamuhan, senapalang igal. Tetapi Arjo ngapalang igal, ngapalang gening, filsafat. Di petunjuk Arjo itu tergantung dari penanggapnya. Penanggapnya mungkin dipentaskan di Puri, mungkin pentaskan di pulau, mungkin dipentaskan di rumah atau di balai banyak. Makin waduh, dia harus memotivasi banyak sedih nanti. Ya. Makanya membuat sedih, marah, roman, dan lain itu sebenarnya emosi penarinya. Dalam kesempatan tersebut juga turut hadir Iwayan Sudiarse dari Sanggar Gita Semara Pliatan yang menyampaikan optimisme terhadap keberlangsungan Arje. Jurnalis budaya Adnyana Ole juga turut menyampaikan sudut pandang Arje dari sisi budaya modern. Desak Aryani, Bali TV. Pemirsa, Puan Maharani memuji langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menangani aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya dan sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara. Puan mengatakan kehadiran negara telah ditunjukkan dengan tindakan pemerintah yang cepat, tepat dan akuntabel. Hal ini dinilai sesuai harapan rakyat. Ketua DPR RI Puan Maharani memuji langkah yang diambil Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi persoalan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya, serta keberadaan 4 pulau yang sempat menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Hal itu disampaikan Puan saat berpidato pada rapat paripurna ke-20 masa persidangan keempat tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 24 Juni 2025. Puan menilai kehadiran negara telah ditunjukkan melalui tindakan cepat dan tepat pemerintah dalam merespon persoalan yang terjadi. DPR RI dan pemerintah memiliki tugas dan fungsi konstitusional agar dapat mewujudkan pembangunan nasional yang dapat dinikmati oleh rakyat. DPR RI memberikan apresiasi atas kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang responsif dalam mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan pertambangan di Raja Ampat dan permasalahan sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sehingga tidak berlarut-larut. Kehadiran negara yang ditunjukkan dengan tindakan pemerintah yang cepat, tepat, dan akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat banyak selalu menjadi harapan rakyat dan kita semua.
Selain menyampaikan apresiasinya kepada pemerintahan Prabowo Subianto, dalam pidatonya Puan juga menyoroti berbagai hal yang menjadi perhatian publik saat ini dan harus menjadi atensi dari alat kelengkapan Dewan. Di antaranya terkait tingginya angka pengangguran dan gelombang PHK yang terjadi di beberapa kota atau daerah, kemudian yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025, penerapan stimulus ekonomi, permasalahan ojol, pengoplosan gas subsidi, pelaksanaan evakuasi terhadap WNI yang berada di negara yang terlibat konflik, dan terakhir adalah posisi Dubes Indonesia untuk negara sahabat yang hingga saat ini belum terisi. Berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat, serta perlu mendapatkan perhatian dari alat kelengkapan Dewan antara lain. 1. Tingginya angka pengangguran dan tingkat pemutusan hubungan kerja. 2. Permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. 3. Penerapan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 4. Permasalahan ojek online. 5. Pengoplosan gas bersubsidi. 6. Pelaksanaan evakuasi terhadap WNI yang berada di negara yang sedang terlibat konflik. Dan 7. Posisi Duta Besar Indonesia untuk negara sahabat yang belum terisi. Selanjutnya, pada masa sidang ini, DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan akan melakukan pembahasan terhadap pemberian persetujuan atau pertimbangan atas calon pejabat publik, antara lain Deputi Gubernur BI dan anggota Dewan Komisioner LPS. Juli Suwarti dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan jadwal agenda Pesta Kesenian Bali ke-47 Selasa 24 Juni 2025. Informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jantika, pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.